Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya bersyukur kita diberikan kesempatan untuk boleh sama-sama mendengar renungan harian GP Kris Pangkal Pinang pada hari ini. Bersama dengan saya, Guru Injil Mercy. Sebelum kita lebih lagi mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kita minta Tuhan, bela Tuhan yang menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kesempatan pada hari ini. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, kasih setiamu dan anugerahmu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Pada hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau menolong kami semua, biarlah kami dapat mengerti setiap firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya selama akhir-akhir ini? Apakah baik-baik saja? Puji Tuhan kalau misalnya kita berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Atau mungkin saat ini saudara sedang merasa tidak baik-baik saja. Mungkin saudara dalam pergumulan berat, dalam sakit, dan semua apapun yang membuat kita merasa nggak baik-baik saja. Tapi bagaimana kalau dengan kita yang punya kondisi yang baik? Mungkin bagi kita kondisi baik adalah ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, ketika kita punya banyak uang, usaha kita laris, tidak ada pergumulan. Intinya saudara, kita punya standar masing-masing tentang kondisi baik. Tapi apakah standar yang kita punya sesuai dengan standar Tuhan atas kondisi yang baik? Berbicara tentang standar saudara, mari kita merenungkan bagian Alkitab yang terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan yang kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam eva, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat. Haruslah ada padamu eva yang utuh dan tepat, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang, adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara. Ayat yang kita baca barusan berada di dalam konteks di mana bangsa Israel melakukan perdagangan. Pada saat itu saudara, belum ada mata uang atau koin untuk melakukan transaksi perdagangan. Jadi, yang menentukan keberhargaan atau nilai suatu barang adalah beratnya. Maka neraca atau timbangan itu menjadi hal utama dalam menentukan nilai transaksi. Tapi ternyata saudara, yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah mereka mencurangi timbangan dengan menggunakan batu timbangan yang besar atau kecil. Dengan mencurangi neraca supaya mereka mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dan ternyata praktik kecurangan perdagangan ini bukan dilakukan satu atau dua orang saja, melainkan secara utuh dilakukan oleh bangsa Israel. Dalam kitab Amos 8 saudara, Amos 8 ini Nabi Amos menyuarakan betapa kejinya tindakan mereka dan menyuruh mereka untuk bertobat. Kecurangan inilah yang dianggap suatu kekejian di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa begitu seriusnya dosa kecurangan? Karena ternyata bagi Tuhan, mencurangi standar hidup adalah hal najis di hadapannya. Standar hidup bangsa Israel mereka ganti-ganti dan mereka sesuaikan untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Dan itu adalah hal keji di hadapan Tuhan. Saudara, jika kita menilik kehidupan kita, bukankah kita seringkali melakukan hal yang sama? Ketika kita hendak mengambil keputusan,
ketika kita hendak melangkah atau apapun itu yang ada di depan kita, ketika kita harus menghadapi pergumulan, standar yang kita letakkan adalah standar kita sendiri. Standar kita adalah kita mau untung, kita mau nyaman, kita mau enak. Maka ketika kondisi sedang berat, banyak masalah, banyak pergumulan, kita langsung merasa kalau hidup ini gak baik-baik saja. Padahal saudara, belum tentu Tuhan menganggap semua itu sebagai kondisi yang gak baik, bukan? Bisa jadi justru Tuhan memandang kondisi itu adalah kondisi yang baik untuk kita belajar. Maka dari itu saudara, mari kita saat ini, kita mengevaluasi hidup kita dan mulai membangun hidup kita di atas standar Tuhan, bukan standar diri atau standar dunia. Zaman sekarang saudara, dunia begitu banyak menawarkan standar-standar. Contohnya, standar kecantikan. Dunia berkata cantik adalah menggunakan produk A sampai Z. Padahal bukan itu yang Tuhan mau, bukan? Saudara, mari kita menjadi orang-orang yang betul-betul menjalani kehidupan kita berdasarkan standarnya Tuhan, bukan standar dari dunia. Dari mana? Dari mana kita tahu standar Tuhan? Dari Alkitab. Mari kita belajar Alkitab sungguh-sungguh. Dengan tekun dan teliti kita bisa mengerti kehidupan seperti apa yang Tuhan kehendaki untuk anak-anaknya. Biarlah Tuhan yang menolong kita semua untuk bisa menjalani kehidupan yang baik menurut standar Tuhan, bukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami mohon berkatilah setiap kami Tuhan. Biarlah kami menaruh standar bukan pada harapan kami, tetapi kami menaruh standar adalah berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kami mohon, mampukanlah kami Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Hanya inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.